Salam saudara-saudara, kita tonton dulu si Nababan. Pertanyaan saya, siapakah Paulus itu? Paulus, Bapak Ibu, yang dalam Alkitab dinamakan Saulus. Saulus sesungguhnya bukan murid Yesus, bukan sahabat, bukan pengikut, tapi Paulus ini musuhnya Yesus. Pertanyaan saya, siapakah Saifuddin Ibrahim itu? Dia adalah teman baiknya Muhammad. Dia adalah pengikutnya, dia adalah sahabatnya. Dia memberikan nama anaknya tokoh-tokoh Islam. Tapi sekarang menjadi musuh. Tidak kenal lagi dengan ajaran itu. Dia meninggalkan keyakinannya. Dasar. Ini orang pernah debat dengan saya di Bandung. Dia bertanya begini, jangan lupa Pak Saifuddin, bahwa Yesus itu membawa pedang. Ayatnya ini. Iman saya hampir tergoncang waktu itu, tetapi setelah saya baca ayatnya, bukan itu maksudnya. Kita dikejutkan terus sama mereka dengan pertanyaan-pertanyaan spontan, dan kita tidak sempat membuka, mengulangi, dan memahami pertanyaan mereka itu, sehingga iman kita goyang. Banyak sekali orang Kristen yang begitu, saudara-saudara. Banyak sekali mereka akhirnya pindah agama karena ditanya seperti ini. Dia nggak tahu siapa Paulus. Paulus itu membayar semua demi Yesus. Kemudian surat-surat Paulus yang luar biasa itu mengajarkan bagaimana melakukan pelayanan dengan ketulusan seluruh hati. Gini aja, Nababan, mana yang benar pengajaran nabimu dengan Paulus? Nggak ada seujung kukunya. Paulus meninggalkan apa yang menjadi keuntungan, harta dan kekayaannya untuk mengikuti jalan kebenaran. Sedangkan nabi kamu itu demi menghidupi 11 istrinya, dia tega untuk merampok suku-suku kecil, membantai kepala suku untuk mengambil istrinya, menambah lagi kan jumlah istrinya. Beberapa istri kepala suku itu diambil oleh dia yang menidurinya. Mana yang benar pengajarannya? Sebelum mengikuti Yesus, Paulus itu melakukan penganiayaan terhadap pengikut Yesus. Tetapi setelah dia bertobat, dia tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Beda dengan Nabi Lot. Sebelum diangkat jadi nabi, orangnya baik. Bahkan disebut Al-Amin. Orang yang jujur. Tetapi setelah jadi nabi, apa yang dia lakukan? Membuat kita tercengang. Makanya lu jangan nyinggung-nyinggung agama Kristen. Lu singgung lagi, gue tabok kamu. Gue tabok tukang tambal ban. Nggak punya malu.
Ini pertanyaan saya. Apakah syarat mu'alaf itu harus bodoh gitu? Syarat menjadi seorang mu'alaf itu harus bodoh. Atau syarat untuk mengikuti agama itu harus lepas otak dari kepala. Atau kepala ada, otak kosong. Nah, Baban. Apakah begitu maksudnya? Mana yang benar antara nabi Arab itu? Paulus mengajarkan satu istri agar menjadi penilik jemaat. Titus 1 ayat 5 dan 6, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, supaya penatua di setiap kota. Dan telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau tidak tertib, berbeda dengan ajaran Nabi Arabia itu. Quran surat keempat ayat 33. Kawinilah wanita yang kamu sukai 2, 3, 4. Ji Samsu. Beda. Beda, saudara. Ini berimplikasi terhadap lelaki yang suka korupsi sekarang ini. Uang negara dihabisin. Sedangkan Nabi ditegur oleh Allah agar jangan mengacaukan istri-istri. Dan gak boleh. Surat keempat ayat 129 bahwa meskipun seorang nabi tidak akan berlaku adil pada istri poligaminya, ayatnya bunyinya, dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mana yang bagus Nabi kamu dengan Paulus? Paulus disunat. Apakah Nabi lo disunat? Kalau ada satu ayat nabimu disunat, saya terjun dari langit sampai ke bumi. Filipi 3 ayat 5, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Kalau ada satu ayat dalam Al-Qur'anmu, saya kasih hadiah $1.000 sekarang juga. Atau sebuah keterangan hadis bahwa beliau benar-benar disunat. Dan siapa yang melakukannya, tahun berapa dia melakukannya. Saya jadi mu'alaf saja deh. Kayak kamu. Coba mana yang bagus ajaran Nabi lo dengan Paulus. Ini saya nggak ngomongin Yesus Kristus. Paulus tidak menikah lagi setelah menjadi rasul Kristus. Bahkan hanya bertungkus lumus dengan tugas pelayanan yang ditanggungkan oleh Tuhan Yesus. Sedangkan Nabi lo menikah dan terus menikah di luar aturan,
dan hukum yang diturunkan kepada dia sendiri. Artinya melanggar hukum yang telah ditetapkannya sendiri. Dan beberapa kali menceraikan istrinya karena tidak cantik. Bahkan 10 perintah Musa dilanggar semua oleh nabimu. Saya sudah membuat video itu yang tidak bisa dibantah oleh kiai manapun. Sebelum mengenal Kristus, Paulus malah penganiaya jemaat. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena Kristus, malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Bandingkan dengan nabimu sebelum diangkat menjadi nabi. Dia baik. Dia tidak pernah angkat celuruit. Tapi setelah lewat 40 tahun, dia benar-benar memerintahkan berbagai macam kriminal terhadap orang-orang musyrik kafir. Aduh, terlampau banyak cerita untuk itu. Dan saya dengan gampangnya menjadi penista tiba-tiba. Padahal saya orang baik. Minum pakai tangan kiri. Nggak boleh. Menurut ajaran kamu. Saya pakai aja tangan kiri. Karena ya letaknya di kiri sana. Tapi bisa nggak pakai tangan kanan? Bisa. Haleluya, saudara-saudara. Kita ini dikejutkan terus. Saya bangun tidur dikejutkan. Dengan video-video pelukis suntur mereka ini. Tapi ya terima kasih karena saya harus memberikan kesaksian. Tuhan Yesus memberkati.